Terus gini, Kak Cica, ada juga yang bilang bahwa Kak Cica mah gampang ngomong kayak begitu. Berbakti sama orang tua, bisa sukses, bisa ngapain gitu. Sedangkan kita aja tuh masih sakit hati sama orang tua kita. Apalagi kalau inget dulu zaman kita dididik gitu ya, luka batin lah gitu ya. Ketika kita dulu dizolimi mungkin sama orang tua gitu. Itu gimana cara ngadepinnya, Ron? Nah, ini kayaknya familiar nih ya, luka batin. Inner child gitu ya, luka batin ya. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, kunci dari semua itu hanyalah satu, maafkan mereka. Karena jangan bilang saya, hidup Kak Cica kayaknya enak, berlimpah. Saya pernah di usia SD saya keluar jam 3 pagi untuk membantu orang tua saya jualan di pasar. Dan saya tidur di sebuah kotak ya, dari jam 3 sampai subuh tuh saya tidur di situ, di alas papannya. Lalu kemudian saya bantu ibu saya buat pempek dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Jam 3 pagi saya harus bangun dan bantu angkat dagangan orang tua saya. Di pasar? Di pasar. Itu usia saya SD. Apakah orang tua saya jahat? Tidak. Tapi mereka selalu berkata, "Nak, kamu berjuang ya nak ya, jangan sampai miskin seperti kami. Kamu semangat ya belajarnya, biar kamu suatu hari nanti sukses bisa angkat derajat kamu." Orang tua saya memang secara fisik saya ditempa gitu ya, tapi secara hati mereka menguatkan dan memberikan bentuk cintanya kepada saya bahwa kami ini berasal dari kalangan miskin. Orang tua saya itu terusir karena kemiskinannya ya, terusir dari kampungnya sendiri karena saking miskinnya dan gak punya apa-apanya. Dan ayah saya itu cuma punya tekad satu, anakku harus sekolah dan anakku harus sukses. Kalau mau mengajarkan sabar, mau adu-aduan penderitaan, hayo. Makanya guys, jangan nilai orang tuh di titik sekarang, tapi jadi, lihat dia datangnya dari mana. Ketika saya kecil dulu ya, jadi saya tidak pernah dibelikan baju baru dan kita itu dijuluki kucing, Mbak sih. Dibilangnya kucing keluarga kita. Kenapa? Itu. Karena tiap 3 bulan pindah rumah. Masya Allah, emang kucing gitu ya? Iya. Kalau kucing kan pindah-pindah rumah terus gitu ya. Mesti pindah tempat tinggal karena orang tua kita itu kontraktor ya. Ngontrak sini, ngontrak sono gitu. Jadi alhamdulillahnya dari kecil itu sudah kenyang dihina orang gitu. Jadi yang hebat itu ayah saya sih. Ayah dan ibu saya selalu berkata begini, "Nak, di luar itu orang boleh mengatakan kamu bodoh." Makanya saya pernah nulis buku Sakura Bigal ya. Di luar itu boleh orang menganggap kamu bodoh, kamu miskin. Tapi buat kami, kamu adalah harapan. Buat kami, kamu adalah masa depan. Buat kami, kamu adalah segala-galanya. Buat saya itu cukup. Dari situlah saya menganggap saya harus selalu berjuang buat orang tua saya. Maka saya tidak pernah berhenti belajar ini, belajar itu. Waktu saya membantu orang tua saya, jadi saya pulang sekolah SMA itu saya jaga dengan ibu saya sambil menulis ya. Karena saya nggak punya gadget, saya nggak punya mainan, nggak punya teman juga. Jadi teman saya adalah pulpen dan buku. Pulpen dan buku saya tulis, saya ungkapkan. Makanya ini sebuah terapi juga ya Mbak Zia. Sebenarnya menulis itu adalah terapi hati yang paling bagus. Jadi saya selalu membawa buku harian, buku tulis biasa aja. Gambarnya waktu itu Marsupi Lami. Jadi dengan pulpen itu saya bawa kemana-mana, saya tulis, "Ya Allah, hari ini saya sedih deh. Saya dihina sama teman saya. Ya Allah, hari ini saya gini-gini. Ya Allah, teman sekolah saya gini-gini gitu kan." Sempat saya dikatakan, "Ih, anak tukang goreng gitu ya." Makanya saya bilang tadi, kalau mau adu penderitaan, hayo gitu, saya sudah tahu. Tapi bukan itu poinnya. Poin yang paling penting itu adalah ketika kita melihat orang lain itu berhasil, jangan kita melihat betapa mudahnya hidup dia. Karena kita tidak tahu apa yang sudah Allah ambil dari dalam hidup dia. Seberapa besar penderitaan yang sudah dia alami dalam hidup dia, kita tidak tahu. Jadi ketika kita melihat orang sukses, kita harusnya mendoakan dia. Supaya apa? Energi kesuksesan orang itu sampai kepada kita. Ya Allah, saya senang banget lihat dia ini sudah sukses ya Allah. Berikan juga saya kesuksesan seperti itu. Itu kamu akan sukses sebentar lagi. Tapi ketika kamu melihat orang sukses, melihat orang berhasil, dasar orang sombong, dasar orang kaya, orang sombong, maka kamu tidak akan pernah menjadi seperti mereka karena kamu sendiri membenci hal itu. Jadi sesuatu yang kamu benci, kamu tidak akan dapatkan. Ketika kamu melihat kebaikan kepada orang, kamu doakan untuk diri kamu juga dan doakan orang lain.
Ketika kamu melihat kesuksesan, doakan untuk diri kamu dan doakan untuk orang lain. Maka dengan begitu kamu akan lebih cepat bertemu frekuensi kesuksesan itu. Jadi kamu sendiri yang memanggilnya. Kalau melihat fenomena yang sekarang ya, orang itu kayaknya bisa merdeka dengan kehidupan dia, dengan meninggalkan baktinya kepada orang tuanya, dengan meninggalkan pasangannya, atau bahkan ketika kemarin yang lagi tren nih Mbak Zia, kita ke Jepang kemarin, dan itu luar biasa. Kita sangat jarang bertemu anak-anak. Bayangkan di kota yang padat, di Tokyo itu, Tokyo Drift namanya, itu orang lalu lalang itu tidak berhenti, tiap detik itu orang jalan, dan jarang anak-anak. Dan di sana mereka betapa banyaknya yang tidak ingin anak-anak gitu. Karena tadi mungkin menurut mereka anak-anak itu musibah, anak-anak itu merepotkan, ya enggak? Nah jadi beda kebahagiaannya, beda jalurnya. Tapi justru ini kita harus berterima kasih dengan orang tua kita, karena orang tua kita sudah berkorban masa muda mereka untuk mengurusi kita, sehingga kita bisa terlahir dan besar secara sempurna di dunia ini. Jadi yang namanya inner child, yang namanya luka batin, itu menurut saya itu gampang hilang dalam 1 detik. Gimana caranya Mbak Zi? Caranya cukup kamu pejamkan mata, ingat kenangan-kenangan yang buruk tentang orang tua kamu, tarik nafas lagi. Saya maafkan ya Allah detik ini juga. Tarik nafas lagi, ingat kejadian yang buruk masa lalu dengan orang tua kamu, hembuskan, saya maafkan juga detik ini ya Allah. Ketika kamu sering terapi itu, kamu akan hilang rasa luka batin itu, inner child itu akan sembuh dengan sendirinya, karena tidak ada hal yang lebih besar energinya selain memaafkan. Memaafkan itu adalah apa ya? Seperti energi yang turun dari langit itu untuk membersihkan semua yang kotor-kotor. Ketika kamu undang rasa memaafkan itu dalam hati kamu, sehingga kamu tidak butuh apapun yang lebih besar selain untuk memaafkan. Dan orang yang memaafkan itu, dia berada di derajat yang mulia. Orang yang memaafkan itu diangkat derajatnya yang tinggi sama Allah, dan diberi surga seluas langit dan bumi. Sehingga kita, ketika kita bertemu orang yang menyakiti kita, nafaskan, maafkan. Nafaskan, maafkan, nafaskan, maafkan. Maka kamu tidak punya luka batin apapun. Saya sudah hatam dulu penderitaan, badan saya ya disakiti sama KDRT lah ya dulu. Tapi bukan sama orang tua saya, sama lingkungan saya, sama keluarga besar saya gitu. Tapi saya sudah maafkan. Dan orang yang menyakiti saya dulu, hari ini saya nafkahi. Jadi tidak ada yang lebih baik selain memaafkan. Karena ketika kita ingin masuk ke surganya Allah, passwordnya adalah selain Islam harus dengan memaafkan. Jadi kita akan mendapatkan ruhnya surgawi ketika kita sudah memaafkan orang tua kita, memaafkan pasangan kita, mertua kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jadi hati kita bersih, tidak ada luka, dan kebahagiaan itu lebih gampang datang, rezeki itu lebih gampang datang untuk orang yang senang memaafkan. Kalau masih berat juga, sebelum tidur tarik nafas lagi, ingat, nafaskan, maafkan. Tarik nafas lagi, ingat, nafaskan, maafkan. Cukup itu kuncinya. Dalam ya. Saya juga belajar tentang memaafkan ini dari gurunda saya, Pak Asep Hairul Gani. Beliau pernah menulis buku tentang forgiveness therapy. Bahwa sesungguhnya memaafkan itu bukan kepada orang yang berbuat salah itu, tapi sebenarnya untuk diri kita yang berarti berlepas dari rasa amarah, dendam, gitu ya. Betul. Karena dendam dan marah itu ibarat kayak nyimpen bara api gitu dalam diri kita gitu. Masa iya sih kita mau bawa kemana-mana itu api di tangan telanjang kita gitu. Kita menyakiti dan membakar diri kita sendiri. Betul. Kita pikir bahwa dengan kita tetap merasa marah dan dendam kepada orang itu berarti kita menjauhkan dia atau kita bersikap sesuatu yang merugikan orang itu, padahal itu sebenarnya meracuni diri kita sendiri pelan-pelan tanpa kita sadari. Benar. Makanya banyak orang yang komentar negatif. Saya pernah bikin video Mbak Zi. Saya bilang gini, untuk orang yang suka balas dendamnya, saya tulis videonya gini: balas dendam terbaik dengan orang yang menyakitimu adalah dengan berbuat baik kepadanya, dengan memaafkannya, dan mendoakannya. Yang namanya dendam tuh nggak ada, tetap aja dendam gitu. Tapi nggak bisa sesimpel itu untuk orang yang di hatinya ada dendam. Kita harus memang masuk dengan bahasa itu. Dendam boleh, tapi dendamlah dengan
cara yang terbaik yang diperbolehkan, yang diajarkan. Jadi ketika kita berbuat baik dengan orang yang sudah menyakiti kita secara terang-terangan, disitulah kemuliaan kita ditambah sama Allah. Saya adalah orang yang menyayangi diri saya sendiri, maka saya ingin diri saya selamat. Dengan menyayangi diri saya ingin diri saya selamat adalah satu-satunya cara dengan saya selalu memaafkan orang lain. Sehingga saya tidak punya hisab, tidak punya beban apapun. Jadi kepada orang lain, ya saya tidak punya masalah dengan siapapun. Saya tidak bermusuhan dengan siapapun. Saya tidak benci, marah kepada siapapun. Dengan begitu, kamu akan menangkap rezeki yang besar, menangkap keberlimpahan yang banyak, kebahagiaan yang mewah ya. Jadi Allah akan berikan banyak hal. Sebetulnya bukan Allah yang memberikan kita masalah, tapi kita sendiri yang menciptakan masalah dalam diri kita. Menciptakan masalah dengan kita tidak mau memaafkan orang lain, dengan kita membenci orang lain, dengan kita ingin balas dendam, dengan kita ingin orang itu celaka. Kita sendiri yang membuat masalah itu. Coba kalau kita ikhlas, coba kalau kita memaafkan, gak ada lagi masalah. Justru kemudahan dan rezeki keberlimpahan Allah itu datang kepada kamu. Jadi hari ini tergantung kamu mau menarik sesuatu yang positif, yang baik, atau sebaliknya. Kamu yang menentukan nasib kamu ke depan. Saya pernah dengar ini ya dari sebuah podcast ya, bahwa hidup itu antara B dengan D. Kan kalau di alfabet tuh A, B, C, D. Yeah. Antara B sama D. Kalau B itu adalah birth, kelahiran, dan D itu adalah death, kematian. Yeah. Nah di tengah-tengahnya antara B dan D ini ada huruf C kan. C. Dan C itu ternyata adalah choices, chances, dan challenges. Yes. Dan itulah sebenarnya yang Allah hadirkan dalam hidup kita, bahwa kita bisa milih loh. Yeah. Ada tantangan, ada ujian, ada musibah, ada juga kebahagiaan yang Allah berikan. Tinggal kita mau memilihnya, menerimanya sebagai apa gitu ya. Betul. Dan itulah yang menentukan seseorang itu bisa tumbuh dan thrive. Karena semuanya bergantung pada bagaimana sikap dia, bagaimana kesyukuran dia, bagaimana dia menerimanya, gitu ya. Dan ini yang kayaknya kita pelajari dari Kak Cica hari ini, bahwa selagi kitanya merasa siap, merasa pantas untuk menampung semua kebaikan yang Allah berikan, bersedia menjadi orang yang terbaik, yaitu yang paling bermanfaat buat orang lain, ya insya Allah itu pun yang Allah akan berikan kepada kita setiap harinya gitu. Apapun peran yang kita jalankan ya, baik itu sebagai seorang suami, ayah, istri, ibu, anak, menantu, mertua, ipar, besan, apapun itu, selagi mental itu yang kita pasang dalam diri kita, insya Allah hidup ini kayaknya nggak ada beban ya. Nggak ada beban. Hidup ini tuh penuh dengan kemudahan. Karena Allah datangkan surga sebelum surga sebenarnya. Surga sebelum surga itu ya ketika kita berbuat baik, kita akan dapat surga di dunia ini. Seperti kenikmatan. Neraka sebelum neraka itu ketika kita menciptakannya sendiri. Dengan kita marah, benci, itu energi-energi neraka ya. Membenci, menyakiti, membual, memfitnah, atau melakukan hal-hal yang buruk, itu energi-energi neraka. Nah ketika kita mendatangkan energi surga, maka kita ya hidup itu nikmat-nikmat aja kok. Ya sekedar masalah-masalah kecil mah wajar lah. Siapa sih hidupnya nggak punya masalah gitu. Makanya mungkin itu juga kali ya para penduduk Palestina itu ya, saya ngelihatnya ya. Sekarang kan lagi banyak berita tentang Palestina, sangat meremukkan hati ya, melihat penderitaan mereka. Nggak kebayang gitu kalau kita di posisi mereka. Tapi nyatanya mereka bisa gitu, masih tersenyum, masih optimis sama hidup, masih punya semangat yang berkobar. Ternyata karena memang mereka sudah menjalankan tuh mental bahwa husnuzon sama Allah, tahu bahwa Allah memberikan semua cobaan ini dalam bentuk ujian keimanan gitu, dan yakin bahwa hidup itu akan baik-baik saja selagi kita menjalankan peran kita sebagai seorang mukmin yang baik. Betul sekali. Menerima hidup dengan indah ya Mbak Zi. Menerima hidup dengan indah, menjalani hidup dengan nikmat, dengan bahagia, dan melakukan peran yang terbaik sebagai seorang manusia. Mungkin Kak Cica ada pesan-pesan buat para ibu-ibu yang seperti kita nih di luar sana yang struggling dengan peran mereka.
buat para ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau seorang anak muda sekalipun ya. Hidup ini itu penuh dengan kenikmatan. Kesuksesan atau kegagalan itu kita yang menciptakan. Ketika kita memiliki impian, kejar saja impian kita, melakukan hal yang terbaik. Ketika kita statusnya sebagai istri, kita harus melakukan peran kita sebagai istri yang terbaik. Tapi jangan lupa terus upgrade diri kita dengan ilmu yang baru, dengan pelajaran yang baru, dengan teman yang positif yang baru, dan pastikan bahwa kita ini bertumbuh dari waktu ke waktu. Seorang ibu ketika dia memiliki sebuah kecerdasan, maka kecerdasan itu akan menular dengan anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya dibesarkan oleh ibu yang bahagia, anak-anaknya 3 kali lipat akan lebih bahagia. Ketika seorang istri membahagiakan mertuanya, maka suaminya akan berkali lipat bahagia. Dan ketika seorang suami bahagia, maka dia akan membahagiakan juga istrinya. Dan tentunya menular dengan anak-anaknya. Jadi rumusannya adalah dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu hari ini belum menikah dan masih seorang single atau single fighter, maka bahagiakan diri kamu dengan mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Karena itu adalah kunci yang terbaik. Karena sebuah pohon ketika dia hidup di tengah kota, dia tidak akan tumbuh besar tinggi menjulang seperti dia hidup di dalam hutan. Sebuah pohon ketika hidup dalam hutan, dia akan tumbuh besar tinggi menjulang. Karena apa? Karena dia hidup di dalam sumbernya. Semua sumber mineralnya tercukupi dan sempurna. Begitupun dengan kita. Kita tidak akan bertumbuh sukses, hebat, dan juga mulia ketika kita jauh dari sumber kehidupan kita dari Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan sumber kita, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat dan menghebatkan, yang daya, berguna dan berdaya guna, yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi dekatkan diri kamu kepada Allah, luaskan pikiran kamu dengan terus belajar dan bermanfaat, dan bantu orang lain dan perbaiki sikap kamu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberlimpahan sebelum kamu meninggal tentunya. Ya, jadi semangat terus buat sahabat semua. Apapun masalah kamu, Allah bersama kamu. Dan apapun masalah kamu tetap bisa tersenyum, dan kamu tetap bisa menerima itu, dan kamu akan menjemput kebahagiaan kamu lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair Kak Cica sudah ngobrol bersama dengan kita, mengajak partisipasi di sini ya. Ini ilmu-ilmu yang berharga banget. Semoga kita semua bisa menerapkannya ya teman-teman, dan semoga Allah mudahkan apapun masalah dan beban yang sedang kita hadapi. Semoga kita kembalikan lagi pada Allah dan tidak lagi merasa sendiri. Amin. Pamit dulu ya guys. Terima Assalamualaikum. kasih. Bye. Waalaikumsalam.